ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Matematika Lanjutan yang dibina oleh Ibu Lelita Sari SPD. Di sini kami akan menerangkan cara menentukan bayangan titik, bangun, dan kurva yang ditranslasi oleh AB. Di sini kami akan menggunakan 3 cara, yaitu matriks, aljabar, dan pemetaan. Satu lagi, GeoGebra. Baik, saya akan menerangkan tentang bentukan bayangan titik B 7,3 oleh translasi T min 5,2. Saya menggunakan dengan cara matriks. Pertama, saya akan memasukkan rumus, yaitu x-aksen, y-aksen. Kemudian x, y tambah a, y. X-aksen, y-aksen. Kemudian memasukkan titik B, yaitu 7,3. Kemudian nilai dari AB adalah min 5,2. Kemudian menjumlahkan 7 tambah min 5 adalah 2. Kemudian 3 tambah 5 adalah 5. Hasil dari titik B aksen adalah 2,5. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menerangkan menentukan bayangan titik B 7,3 oleh translasi min 5,2 dengan cara pemetaan. Pertama sekali, saya akan menuliskan rumusnya. X, Y ditranslasikan A, B. Maka hasil rumusnya X tambah A, Y tambah B. Selanjutnya, saya akan menuliskan titik B nya. Titik B nya yaitu 7,3 ditranslasikan min 5,2. Maka hasilnya ialah untuk X yaitu 7 dikurang untuk A 5, dan untuk Y 3 tambah untuk B 2. Kurang 5 sama dengan 2, 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka hasil titik bayangan B yaitu 2,5. Sekian dari jawaban saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan menentukan bayangan titik B yaitu 7,3 yang ditranslasi atau digeser oleh min 5,2 menggunakan aplikasi GeoGebra, teman-teman. Pertama sekali kita masukkan titik B. Titik B kita menggunakan huruf B besar ya, teman-teman. Jika menggunakan huruf B kecil atau huruf kecil akan berbentuk sebuah vektor B yaitu 7,3. Titiknya sudah dapat ya, teman-teman. Selanjutnya kita cari vektor translasi min 5,2. Kita menggunakan huruf T kecil supaya berbentuk vektor, yaitu min 5,2. Vektornya sudah terdapat ya, teman-teman, yaitu di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan menentukan bayangan titik B yang ditranslasi oleh min 5,2. Kita masuk ke bagian peralatan yang di sebelah bawah bagian kanan. Kita klik
pembagian translasi objek oleh vektor ya teman-teman. Kita klik. Jika sudah berubah warna, kita klik titik untuk menentukan bayangannya, titik B, lalu kita klik vektornya. Maka bayangan titik B terdapat pada 2,5 ya teman-teman. Sekian dari saya mengenai cara untuk menentukan bayangan titik B menggunakan aplikasi GeoGebra. Sekian dan terima kasih. Di sini saya memiliki soal menentukan bayangan segi 5, titik A 0,0, B 3,1, C 2,6, D 2,7, F 4,3 ditranslasi oleh 5,2. Di sini saya akan memasukkan rumus. Rumus dari translasi matriks adalah X aksen Y aksen sama dengan X Y ditambah AB. Sekarang saya akan memasukkan nilai dari X Y kita. Titik A, B, C, D, dan E. Titik A kita 0,0, titik B 3,1, titik C 2,6, titik D 2,7, titik F 4,3. Ditambah dengan nilai dari translasi yaitu min 5,2 sebanyak 5 kali sesuai dengan jumlah titik kita. Langkah selanjutnya adalah mencari A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. A aksen 0 ditambah min 5 sama dengan min 5, 0 ditambah 2 sama dengan 2. B aksen 3 ditambah min 5 sama dengan min 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah min 5 sama dengan min 3, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Di aksen min 2 ditambah min 5 sama dengan min 7, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Di aksen kita min 4 ditambah min 5 sama dengan min 9, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi inilah hasil dari soal yang saya miliki di sini ungkapan. Cukup sekian, terima kasih. Baik, sekarang kita akan menentukan bayangan bangun segi 5 dengan 5 titik yang ditranslasi atau digeser oleh min 5, 2 menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita masukkan titik A. Kita menggunakan huruf besar supaya mendapatkan sebuah titik. Jika kita menggunakan huruf kecil akan menghasilkan sebuah vektor. Titik A berada pada 0,0, titik B yaitu 3,1, titik C yaitu 2,6, titik D berada pada min 2,7, dan titik E berada pada min 4,3. Jika kita sudah menghasilkan 5 dari titik tersebut, kita mencari vektor dari translasi min 5, 2. Kita menggunakan huruf T kecil yaitu min 5,2. Jika sudah terdapat vektornya, kita akan membentuk bangun segi 5 dari kelima titik tersebut. Kita geser dulu vektornya teman-teman. Jika di sini mengganggu, kita geser bagian mana saja bisa. Sekarang kita membentuk sebuah bangun
dari kelima titik tersebut. Kita masuk ke bagian peralatan. Jika peralatan kita cuma segini banyaknya, kita klik bagian more. Sekarang kita cari bagian poligon. Jika sudah terdapat, kita klik. Untuk membentuk sebuah bangun, kita klik titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, kembali lagi ke titik A. Untuk menghasilkan bayangan dari bangun segi 5 tersebut, kita masuk ke bagian transform. Kita klik translasi objek oleh vektor. Untuk menghasilkan bayangan dari bangun segi 5 tersebut, kita klik bangunnya, lalu vektornya. Kita telah menghasilkan bayangan dari bangun segi 5 tersebut yang ditranslasi oleh min 5,2. Sekian dari penjelasan saya cara untuk menentukan bayangan bangun segi 5 menggunakan aplikasi GeoGebra. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, di sini saya sudah memiliki soal. Di sini saya akan menerangkan cara menentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 17X dikurang 31 oleh translasi 6 min 4. Pertama-tama kita menulis rumusnya dulu. Misal A X, Y translasi A B. A X tambah A, Y tambah D. Setelah kita menulis rumusnya, kita tulis ulang A X, Y translasi nilai A-nya adalah 6 dan nilai B-nya adalah min 4. A aksen X tambah A 6, Y tambah nilai B-nya min 4. Lalu di sini kita memindahkan nilai X aksennya X tambah 6 dan Y aksen Y dikurang 4. Untuk mendapatkan nilai X dan Y, kita
Oke, terakhir kita akan menentukan bayangan kurva, yaitu Y sama dengan min X pangkat 2 kurang 17X kurang 31 yang ditranslasi oleh 6 min 4. Kita masuk ke bagian graphing. Kita masukkan persamaannya. Y sama dengan min X kuadrat kurang 17X kurang 31. Kita sudah menghasilkan kurvanya ya teman-teman. Sekarang kita akan mencari vektor dari 6 min 4. Kita menggunakan huruf T kecil. 6, min 4. Kita sudah menghasilkan kurva dan vektornya. Sekarang kita akan menentukan bayangan dari kurva tersebut. Kita masuk ke bagian peralatan. Kita cari transform. Jika sudah terdapat, kita klik bagian translasi objek oleh vektor. Untuk menentukan bayangannya, kita klik kurva, lalu kita klik vektornya. Kita sudah menghasilkan bayangan dari kurva tersebut yang ditranslasi oleh 6 min 4. Sekian dari penjelasan saya mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra untuk menentukan bayangan kurva. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.